Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini yang mendung kita berjumpa untuk belajar, untuk mencari ilmu, untuk menambah ilmu. Dalam hal ini Ustadz akan menerangkan pelajaran fikih tentang haid. Sebelum Ustadz terangkan, Ustadz mau tanya, gimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga anak-anakku semuanya dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dan dijadikan anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Kembali tentang haid. Siapa yang tahu haid itu apa sih? Haid itu makanan? Haid itu minuman? Atau apa? Coba. Biasanya perempuan ini sering dengar haid, karena haid hanya dialami oleh perempuan. Laki-laki tidak akan mengalaminya karena bukan kodratnya. Saya terangkan, haid menurut bahasa itu mengalir, sesuatu yang mengalir. Kalau menurut istilah, darah yang keluar dari rahim seorang perempuan pada masa usia haid, yaitu 9 tahun minimalnya, dalam keadaan sehat dan juga bukan karena melahirkan. Jadi keluarnya dalam keadaan sehat, bukan karena sakit dan bukan karena melahirkan. Ulangi lagi, darah yang keluar dari seorang perempuan, darah yang keluar dari rahim seorang perempuan pada usia haid, yaitu 9 tahun, keluarnya tadi bukan karena sakit dan juga bukan karena melahirkan. Kalau karena sakit itu namanya lain lagi, dan kalau keluarnya karena melahirkan namanya juga lain lagi, tidak haid. Jadi harus diperhatikan ya, diingat-ingat itu. Haid itu adalah hadas besar. Hadas itu kan ada dua ya anak-anakku semuanya, ada hadas kecil dan hadas besar. Ya, hadas kecil contohnya kalian habis kencing, itu kalian mengalami hadas kecil. Kalian habis berak, itu kalian mengalami hadas kecil. Cara mensucikannya bagaimana? Cukup kita bersihkan dulu tadi, kemudian bersuci, kita memakai wudhu. Dengan wudhu itu hadas kecil. Kalau haid itu hadas besar ya. Dan cara mensucikannya itu dengan mandi ya, dengan mandi. Cara mensucikannya dengan mandi. Paham anak-anakku? Haid ini merupakan tanda perempuan itu dinyatakan baligh. Jadi ketika ada perempuan, anak perempuan dari kecil sampai umur 9 tahun semisal, kemudian kok keluar darah, maka darah itu dinamakan darah haid. Dan darah yang keluar itu sudah menjadi tanda bahwasanya anak itu sudah baligh ya. Sudah apa? Sudah baligh, sudah akil baligh. Apa itu akil baligh? Akil adalah anak yang sudah berakal, baligh ini dewasa. Dewasa di sini anak itu sudah terkena hukum syariat ya, terkena hukum syariat. Jadi sholat fardu itu wajib dilaksanakan karena sudah akil baligh.
puasa Ramadan harus dilaksanakan karena akil balik. Kalau tidak dilaksanakan berarti dosa. Ya, jadi ingat, hati-hati kalau kalian khususnya perempuan yang sudah pernah mengalami haid, keluar darah haid, maka kalian menjalankan sholat, menjalankan puasa itu sudah wajib lagi. Bukan seperti anak yang belum keluar darah haid, itu masih sebuah tarbiyah, pembelajaran, pembiasaan. Supaya apa? Ketika dewasa dia sudah terbiasa melakukan kewajiban sebagai muslimah atau muslim yang baik. Anak-anakku semuanya, semoga kita dalam lindungan Allah itu haid ya, haid. Sekarang kita akan dalilnya. Dalil haid itu apa sih? Ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Allah berfirman, yas'alunaka 'anil 'adza kul yas'alunaka 'anil haid kul huwa 'adza. Maaf salah ya. Yas'alunaka 'anil haid kul huwa 'adza. Artinya apa? Mereka bertanya kepadamu Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ditanya 'anil haidi, tentang haid. Jawaban Nabi Muhammad, kul, katakanlah wahai Muhammad, huwa 'adza. Huwa, haid itu adalah suatu yang kotor. Makanya ketika orang haid tidak boleh melakukan sholat, tidak boleh melakukan puasa, karena itu sesuatu yang kotor. Orang itu menyandang hadas besar. Itu ntar diterangkan, ada hal-hal yang larangan-larangan bagi orang yang haid. Anak-anakku semuanya yang kami banggakan, jadi tadi kita harus tahu haid itu apa ya. Kemudian haid itu hadas besar atau kecil. Nah, dalilnya tadi tentang haid. Dan yang terakhir ini adalah ciri-ciri haid. Ayo, ciri-ciri haid. Ciri-ciri haid itu pertama adalah satu, dia keluar dengan jalur sehat. Dua, keluarnya bukan karena melahirkan. Ketiga, prosesnya itu bulanan. Jadi prosesnya itu bulanan, bukan setiap hari, tapi setiap bulan perempuan itu dipastikan mengalami haid ya, mengalami haid. Kalau sudah umurnya tadi berapa umurnya? Minimal 9 tahun ya, 9 tahun. Jadi apa saja tadi? Ciri-cirinya adalah keluarnya dari jalur sehat. Dua, bukan karena melahirkan. Ketiga adalah karena prosesnya bulanan, terjadi bulanan. Tidak darah penyakit ya, tidak darah penyakit keluar dari rahim seorang perempuan ya, dan merupakan darah kotor. Ada di halaman itu. Ntar anak-anak lihat di bukunya, yang sudah punya buku itu di halaman 15 ya. Di halaman 15 di situ ada ciri-ciri darah haid. Satu, merupakan darah kotor. Dua, itu keluar dari perempuan dengan jalur sehat, bukan dari laki-laki, karena laki-laki tidak akan haid, keluar dari rahim perempuan. Yang ketiga, terjadinya bulanan, jadi setiap bulan. Keempat, tidak merupakan darah penyakit ya. Yang kelima, tidak karena melahirkan. Kemudian yang terakhir, ini yang terakhir,
itu tentang masa haid. Nah, masa haid itu dibagi menjadi 3. Ada 3. Masa yang paling sedikit, masa pada umumnya kebanyakan orang, dan masa yang paling banyak. Ya, masa paling sedikit haid itu berapa hari? 1 hari 1 malam. Jadi masa paling sedikit atau minimal haid itu 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Kemudian dia kok sudah berhenti haidnya, benar-benar berhenti, besoknya sudah enggak itu lagi, maka bisa melakukan mandi. Kemudian umumnya adalah 7 hari atau 8 hari. Ini kebanyakan perempuan itu masa haidnya 7 hari atau 8 hari baru selesai. Yang paling banyak itu adalah 15 hari. Jadi kalau melebihi 15 hari itu orang itu sudah tidak dinamakan haid, orang yang haid. Jadi darah yang keluar kalau sudah melebihi 15 hari itu bukan darah haid. Ingat, karena batas maksimal 15 hari. Dinamakan darah apa? Darah istihadhah, darah penyakit, ya. Bukan darah haid tapi penyakit. Karena itu keluar karena penyakit. Nah, hukumnya sudah tidak seperti haid. Nah, jadi anak-anakku semuanya ingat ya, saya ulangi lagi. Haid itu apa? Menurut bahasa, menurut istilah. Nah, kemudian haid adalah hadas besar, dan haid merupakan tanda akil baliknya perempuan ketika keluar. Ada ciri-cirinya tadi harus kalian ketahui, dan juga masa haid pun harus kalian ketahui. Jadi anak-anakku, ntar tugasnya, ini tugasnya, nggak banyak-banyak. Tugasnya menghafal definisi haid menurut bahasa dan menurut istilah. Apa? Menurut bahasa dan menurut istilah, dan menghafalkan ciri-ciri haid itu seperti apa. Itu tugasnya di video, kemudian dikirimkan di Ustadz, di Japri saja, ya, di Japri. Biar apa? Biar yang disampaikan Ustadz ini benar-benar anak-anakku sekalian perhatikan, anak-anakku sekalian hafalkan, sehingga apa yang disampaikan ini bisa difahami, bisa dimengerti, ya. Itu yang bisa Ustadz sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada salah bisa kalian benarkan, dan semoga kita berdoa kepada Allah aktivitas belajar kita segera bisa tatap muka, sehingga bisa lebih enak, lebih efektif. Kita bisa bercanda, kita bisa saling bertanya, kita bisa tatap muka, bertemu teman lagi. Kita berdoa kepada Allah, semoga penyakit ini segera dihilangkan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Dan saya ingatkan, jaga kesehatan agar kita tetap sehat, tapi tidak mudah terkena penyakit. Dan jaga ibadah kalian, sholat kalian, ngaji pada orang tua, jangan lupa, jangan tinggalkan itu, sehingga kalian akan menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.